Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatuhu amin. Qala al-musannif subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan shaliha wa hab lana rizqan wasi'a wa tub alaina tawbatan nasuha amma ba'd. Nah, masih lagi kita melanjutkan pelajaran kita tentang syarat sembahyang yang batin. Nah, kemarin kita sudah masuk kepada kaifiat amal yang di dalam hati pada ketika hendak mengerjakan sembahyang. Itu apabila kita mendengar akan bang atau azan, maka hadirkan di dalam hati kita akan huru-hara hari kiamat. Dan kita ingatkan di dalam hati kita akan kesusahan ketika panggilan berkumpul di padang mahsyar, dan juga kesusahan pada ketika menunggu hisaban di padang mahsyar. Nah, ini salah satu makna daripada hadir hati akan Allah Ta'ala di dalam segala macam ibadah. Seperti inilah macamnya hadir hati itu. Jadi maknanya luas, makna hadir hati itu. Jadi pada ketika kita mendengar azan itu, kita ingatkan di dalam hati kita seolah-olah mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Tiupan pertama itu menghancurkan seluruh alam semesta ini. Langit terbelah, bintang-bintang dan benda langit berhamburan, kacau balau, hingga saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Pecahannya jatuh ke bumi hingga menyebabkan gelombang tsunami raksasa. Kuatnya hembusan angin topan itu, puting beliung, menyebabkan gunung-gunung berterbangan. Bumi yang kita pijak ini retak, terbelah, mengerikan. Jadi semua manusia pada waktu itu mabuk, seperti hilang akal, saking hebat dan dahsyatnya huru-hara hari kiamat ini. Sangat menakutkan, sehingga perempuan bunting pun langsung lahir, gugur anaknya. Ibu yang menyusui bayinya langsung dicampakkannya anaknya, saking paniknya. Orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tua, suami lupa dengan istri, istri lupa dengan suaminya. Pada saat itu semua manusia hanya teringat akan keselamatan dirinya masing-masing. Tidak ingat apapun lagi, tak tahu apa-apa lagi, apalagi ingat akan Allah Ta'ala. Jadi satu-satunya manusia yang ingat akan Allah Ta'ala pada waktu huru-hara kiamat itu terjadi, itu adalah orang yang senantiasa selalu berusaha membiasakan diri hadir hati akan Allah Ta'ala di dalam segala macam ibadah, di dalam segala macam kelakuan, di dalam segala macam keadaan. Dan bukan main-main ibadah ini. Memang sudah dibiasakan ingat akan Allah Ta'ala, sehingga refleks ingat akan Allah Ta'ala. Maka pada saat itu apabila ada orang mukmin
yang ditakdirkan menyaksikan huru hara kiamat ini, maka ia akan mengumandangkan azan. Selain orang mukmin yang membiasakan diri untuk hadir hati ingat akan Allah Ta'ala, itu akan bisa azan, mengumandangkan azan. Melainkan yang sudah membiasakan diri hadir ingat akan Allah Ta'ala dalam segala macam keadaan, dalam segala macam perkara yang dikerjakannya, dalam segala macam ibadah. Kalau tidak, tak akan bisa. Mustahil itu. Begitu hebatnya manusia sampai mabuk, ingat hanya kepada dirinya masing-masing. Bagaimana ingat Allah Ta'ala kalau kita tak membiasakan diri? Itulah gunanya zikir madad, zikir khotam itu, untuk membiasakan diri hadir ingat Allah Ta'ala. Dan lagi pada saat mendengar azan itu, ingatkan dalam hati kita akan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Itu panggilan berkumpul di padang mahsyar. Ingat kita akan kesusahannya. Jadi pada saat dipanggil ke padang mahsyar itu berkumpul seluruh makhluk di sana. Itu ada yang berjalan kaki, ada yang cepat berjalannya sesuai amal masing-masing, ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada yang berjalan dengan dadanya, bahkan ada yang berjalan dengan mukanya. Tergantung amal kita masing-masing pada saat itu. Dan ingatkan dalam hati kita itu akan kesusahan menunggu hisaban kita masing-masing. Kita sudah tahu kalau dalam kitab Aslul Ghaibiyah kita baca, satu manusia aja itu beribu tahun dihisabnya. Kita berapa banyak manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat besok itu berapa miliar manusia. Kalau satu orang aja 1000 tahun, bagaimana giliran kita? Tersiksa kita di sana. Panas matahari itu 1 jengkal di atas kepala, hingga menyebabkan lautan peluh manusia. Ada yang tenggelam di dalam peluh manusia itu, yang peluh itu busuknya melebihi bangkai peluh manusia itu. Ada yang tenggelam, terendam, ada yang seleher, ada yang sedada, ada yang seperut, ada yang sepinggang. Adapun yang selamat daripada terendam itu orang-orang yang baik amalnya, bagus amalnya, yang mendapat naungan. Jadi orang-orang yang mendapat naungan akan kesengsaraan di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang taat zahir batinnya akan Allah Ta'ala dan Rasul. Model kita nih wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan ada kesungguhan dapat juga lah paling tidak pertolongannya. Tentu kita berharap seperti itu. Kalau fa'al amal, kalau saya belum tahu lagi. Bukan mudah mencari fa'al amal itu. Mereka kan membanyakkan kebaikan. Apalagi ini ada urusan masjid. Kalau memang mau kebaikan di dunia akhirat, pengumuman tadi itu hadirlah, jangan pulang. Tunggulah. Entah apa yang mau disampaikan nanti. Kalau mau kebajikan tunggu. Bentar, bukan lama itu. Selesai nanti ya, barulah pulang. Jadi maka pada ketika kita mendengar azan itu, janganlah kita berbuat pekerjaan yang bodoh. Banyak orang seperti itu. Kita jawab seruan azan itu. Kita ingatkan akan makna jawaban itu, jawaban azan itu. Hadirkan segala keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala pada kita ketika kita mendengar azan itu. Jangan seperti kita, kebanyakan manusia jahil yang tak ada ilmu. Itu orang tengah azan dia malah asik main HP. Maka kalau ada seperti itu dilarang, diberitahu. Baik-baik saja. Matikan HP, orang tengah azan.
umpamanya. Kadang disengajanya, karena tak tahu ilmu. Kadang diurusnya bisnis duniawi, padahal orang tengah azan. Malah kalau di scroll gitu, kadang yang maksiat, yang haram pun terlihat itu. Atau yang lain, orang tengah azan dia mengobrol, berbicara, duniaan, itu tertawa-tawa. Maka kita sudah tahu kalau kita di masjid ini ada yang seperti itu, dilarang, dikasih pengertian. Jadi apapun pekerjaan kita yang kita perbuat menjelang sembahyang itu, apapun yang kita lihat, apalagi di dalam HP menjelang sembahyang itu, atau apa-apa perkara yang kita ingat menjelang sembahyang itu, semuanya itu akan terbawa nanti, teringat, tergambar di dalam hati pada ketika kita mengerjakan sembahyang. Terserah kalau tak percaya. Apa yang kita ingat sebelum itu datang tuh pada ketika kita sembahyang. Kalau ingat kepada duniawi, maka yang kita sembah adalah dunia dan hawa nafsu. Apalagi manusia kotor seperti saya misalnya, yang kasih hati kita ini semata-mata dunia, ingat kepada pekerjaan dunia, harta benda dunia. Karena macam manapun masih berkecimpung pada duniawi mesti teringat itu. Maka berusaha kita pada ketika sembahyang hilangkan yang lain-lain. Maka pada ketika kita mendengar azan, jawablah seruan azan. Hadirkan di dalam hati akan maknanya seperti yang sudah kita ketahui, supaya hati dan akal kita itu senantiasa ingat akan Allah Ta'ala hingga terbawalah hadir hati itu di dalam sembahyang. Itu harapannya. Dan apabila bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan di dalam hatimu bahwa seyogyanya engkau taubat daripada segala maksiat, supaya suci daripada dosa, dan seyogyanya sungguh-sungguh menyucikan najis yang di dalam hatimu, seperti ujub dan riya dan kibir dan hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Jadi hakikat wudhu ini kita sudah belajar dalam kitab ini juga. Itu hakikat bersuci itu atau berwudhu, hakikat mengambil air sembahyang, berwudhu membasuh anggota kita yang zahir ini, itu adalah taubat dari segala maksiat. Itu hakikatnya, hakikat berwudhu itu taubat daripada segala maksiat, baik daripada maksiat yang zahir, itu yang kita perbuat oleh anggota yang 7, seperti mata kita lihat kepada yang haram tadi misalnya, dan juga telinga dengar yang haram, lidah menggunjing orang umpamanya, tangan mencuri, merampas dan lain sebagainya, perut makan sesuatu yang haram, faraj maluan kita, dan juga kaki obat kita akan maksiat yang diperbuat anggota yang 7, dan juga daripada segala maksiat yang batin seperti hubud dunia. Itu efeknya kepada perangai hubud dunia nih, pangkalnya dia, hubud dunia itu pangkalnya, yang lain-lain itu mengikut pangkal ini, bakhil, kikir, ghadab, hasad, riya, ujub, sum'ah, takabur, dan lain-lain sebagainya. Itu diawali dengan hubud dunia, maka terbitlah yang lain-lain daripada hubud dunia itu. Nah, itu pada ketika sembahyang hilangkanlah perkara dunia, berusaha kita menghilangkan perkara dunia. Sebab itu setiap anggota wudhu yang kita basuh ini, yang kita sucikan ini, semuanya memakai doa-doa. Ada semua doanya. Hafalkanlah doa-doa wudhu, kan sudah
kita pelajari, ketahui artinya, cari faham akan maknanya, supaya suci zahir dan batin kita pada ketika hendak menghadap Allah waktu mau sembahyang itu. Karena kita sudah taubat tadi, Bapak cuci tangan, apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yarsira, misalnya. Ya Allah, berikanlah catatanku di akhirat dengan tangan kanan, dan hisablah aku dengan sedikit lagi mudah. Ya Allah, ampunkanlah aku tadi mencuri, aku tadi mukul orang. Itu dalam hati. Teringatlah kita perbuatan tadi. Karena kita mau sembahyang ini, tobat dulu. Dan lain-lain semuanya. Mata, telinga. Kita mau menghadap Allah, sucikanlah. Jangan seperti kebanyakan orang awam. Berwudu salah-salah, nyuci rambut. Karena tak ada ilmu. Tak ada mau kayak doa-doa. Malah terkadang sambil bicara keduniaan ngambil wudu. Jadi orang yang mengambil wudu itu ada 4 martabat. Berwudu kebanyakan manusia itu membasuh dan menyucikan anggota yang zahir daripada segala hadas dan najis. Sebenarnya itu sudah lumayan ini. Dan dari segala macam yang cemar-cemar, kotoran, debu atau kotoran yang zahir, untuk mengesahkan ibadah yang zahir. Hanya sampai di situ saja. Hanya yang zahir saja. Berhenti di situ saja. Namun batin hati tetap maksiat. Tidak tobat dari perangai yang diperbuat oleh anggota 7. Karena itu anggota yang 7-nya tetap berbuat maksiat di luar sembahyang, tidak terpelihara anggota yang 7 ini daripada pekerjaan-pekerjaan yang lalai, haram, maksiat. Karena tak lama memakai doa, tak belajar. Jadi pada martabat ini mengambil air sembahyang itu tak ada dia memakai doa-doa. Paling ada niat. Kita ngambil wudu misalnya, sudah tahu kita, sudah tuh doa, selesai ngambil air wudu. Paling ada itu. Itu pun kadang tak ada dibaca dia, doa sesudah wudu. Perhatikanlah. Yang suka pergi berjalan sehingga sembahyang di masjid lain, perhatikanlah orang ambil wudu itu. Sudah ambil wudu, selesai cuci kaki, dah berangkat. Ada doa-doa. Paling banyak itu kita saksikan. Bahkan saya mungkin kalau 1000 satu kali hanya melihat orang sudah doa, sudah wudu itu berdoa. Lain tak pernah saya lihat. Padahal wudu kita ramai di masjid lain. Maka jangan biasakan berdoa. Hanya niat saja kadang dia. Sudah wudu tak ada baca doa. Yang kedua, berwudu orang salik, yaitu orang yang menuntut ilmu, yang bermanfaat, tauhid, fikih, tasawuf, seperti kita ini. Mudah-mudahan, yaitu membasuh dan menyucikan anggota yang 7 kita nih daripada segala macam maksiat yang zahir yang kita perbuat oleh anggota yang 7, seperti mata tadi, telinga, lidah, tangan, perut, parat, kaki. Tobat kita menyucikan anggota yang 7 daripada segala dosa yang kita perbuat sebelum sembahyang, untuk melepaskan diri kita daripada siksa Allah Ta'ala. Karena kita akan menghadap Allah nih. Sucikan zahir dulu, baru bisa menyucikan batin. Jangan cerita batin, zahir acak-acakan. Coba untuk sempurna hadir hati Allah Ta'ala, sempurnakan zahir dulu, baru bisa masuk kepada batin. Bukan tahu-tahu semata-mata batin saja. Untuk melepaskan kita daripada siksa, taubat kita membasuh anggota yang 7 ini, dan daripada sesuatu yang membuat kita menjadi fasik. Sebab wudu kita sudah baca, maksudnya oleh sebab kita ini masih bersifat dengan segala sifat-sifat
kejahatan, maka anggota yang 7 kita pun melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dicela oleh syara, maksud fasik, yang mendatangkan dosa bagi kita. Jadi martabat yang kedua ini itu adalah martabat orang mubtadi, orang yang menuntut ilmu seperti kita ini. Ilmu yang memberi manfaat dunia akhirat, tauhid, fikih, tasawuf. Itu yang memberi manfaat. Nah, berwudu pada martabat yang ketiga dan yang keempat, nah itu untuk yang sudah di atas kita. Paling tidak kita bersihkanlah anggota yang 7 kita dulu, sucikan dulu. Sedangkan martabat yang wudu yang kedua ini aja itu untuk melatih kita menjadi orang yang adil. Apabila kita berwudu, membaca doa, kita ketahui maknanya, minta ampun daripada segala maksiat yang diperbuat oleh anggota yang 7, itu untuk melatih kita menjadi orang yang adil. Kita sudah tahu apa yang dikatakan adil, yaitu orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Bukan senang orang adil nih, tak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil kalau dikekalkan jadi dosa besar. Kita ini tak usah dosa kecil lagi. Bahkan terkadang dosa besar kita perbuat. Kadang disengaja pula lagi. Padahal kita sudah tahu ilmu. Jadi berwudu pada martabat yang kedua ini, semua anggota wudu yang kita basuh itu semuanya memakai doa-doa. Ketika menghadap air, hendak membasuh, ada doanya. Waktu membuka keran tuh air keluar, ada doanya. Membasuh tangan, kumur-kumur, membasuh 2 lubang hidung, ada doanya semua. Membasuh muka, lengan kanan, lengan kiri, ada doanya. Membasuh kepala, telinga kanan, telinga kiri, ada doanya. Membasuh leher, kaki kanan, kaki kiri, semua sama sekali ada doa-doanya. Jadi pada martabat yang kedua mengambil urud ini, bersuci pada martabat yang pertama tadi tetap dipakai, tetap dikerjakan. Kalau kita pernah pergi dengan guru kita, singgahlah kita di masjid, tidak mengerjakan sembahyang, kita sangka sudah berwudu guru kita itu. Rupanya baru menghilangkan yang cemar-cemar, tapi seperti orang mengambil wudu, seolah-olah wudunya 2 kali, begitulah kira-kira. Jadi yang martabat pertama dikerjakan, masuk yang kedua. Kalau guru-guru kita jelas sudah masuk martabat yang ketiga. Sebelum berwudu kita basuh dulu yang cemar-cemar, jangan langsung berwudu. Sudah bersih, baru kita mengambil air sembahyang. Usahakan hadir hati pada ketika membaca doa, membasuh tiap-tiap anggota wudu itu. Kita ketahuilah maknanya. Insya Allah akan membawa hadir hati di dalam sembahyang. Insya Allah sedikit banyak pasti membawa atau menjadi magnet untuk hadir hati akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Kalau wudhu kita benar, kalau tahu kita apa yang kita basuh, namanya mensucikan. Kita sucikanlah perbuatan kita yang maksiat tadi. Adapun taharah yang ketiga yang keempat, insya Allah dan waktu kita bahas pada bab taharah, kita amalkan sajalah yang kedua itu dulu. Yang ketiga yang keempat ini bukan martabat kita. Martabat yang ketiga itu membasuh atau membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang kejahatan dan daripada segala perangai-perangai yang kecelaan. Karena maksiat yang diperbuat oleh anggota yang 7 itu terbit daripada hati yang jahat. Martabat yang keempat apalagi itu membersihkan rahasia hati daripada barang yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Bukan main-main itu. Maka paling tidak kita
martabat pertama yang kedua lah dulu. Kalau sudah sampai, ada yang sudah sampai kepada martabat yang ketiga, berwudu itu membersihkan hati, nih hebat. Insyaallah mudah-mudahan ada. Jangan iri, malah berdoa kita. Mudah-mudahan ada kawan kita yang sampai ke situ. Jadilah dia tolan yang benar bagi kita. Dapat juga lah kita jalan bertanya ilmu, dapat juga kita keselamatan dunia akhirat. Adapun menutup aurat, maka yaitu pada zahir menutup suatu yang keji daripada penglihatan manusia, dan seyogyanya engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau tutup akan sifat yang keji yang di dalam batinmu daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, yakni sucikan hatimu daripada segala sifat kecelaan itu, supaya jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinmu itu, melainkan dengan bersifat dengan kepujian. Maka ketika itu jadi malu engkau akan Allah Ta'ala serta takut akan Dia. Jadi kita sudah tahu bahwasanya kita dijadikan Allah Ta'ala ini itu untuk ibadah. Jadi apapun pekerjaan semuanya itu ibadah, semuanya. Syarat kenal dengan yang disembah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatul ma'bud. Tidak sah apapun ibadah itu melainkan mengenal yang disembah. Itu syaratnya. Kalau suatu pekerjaan itu ingin menjadi ibadah, syaratnya kenal yang disembah. Jadi kenal yang disembah itu maknanya luas, termasuk pekerjaan menutup aurat ini. Jadi yang namanya ibadah mestilah ada memakai doa-doa. Apapun ibadahnya pasti ada doanya. Itu yang dikata ibadah. Dan kebanyakan orang tidur itu ibadah. Bulan puasa itu dari subuh sampai maghrib dia tidur aja. Disangkanya itu yang ibadah. Salah kaprah. Jadi menutup aurat ini dengan apa? Ya tentu dengan pakaian. Dengan apa lagi? Ada tak doa memakai pakaian? Ada. Tahu kita doa memakai pakaian? Tak tahu, nah itu salah. Maka kita hafallah doa memakai pakaian. Itu kalau mendoa sering kita baca. Jadi makna memakai pakaian itu doa. Pada kita yang memakai pakaian itu bisa dipakai untuk yang lain juga. Hafalkanlah doa memakai pakaian. Nah ini makna doanya. Pada zahir memakai pakaian atau menutup aurat itu adalah menutup sesuatu yang keji daripada penglihatan manusia. Nah aurat laki-laki kita sudah tahu dari pusat hingga lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh melainkan wajah dan tapak tangan. Kalau perempuan, maka janganlah kita kaji, yang kita hitung-hitung itu adalah pahala sembahyang saja. Dosa memperlihatkan aurat kita di depan umum tak pernah kita hitung. Jangan mentang-mentang kita laki-laki pakai celana di atas lutut, itu dosa di depan umum, kecuali di rumah. Kalau zaman sekarang kan biasa aja, laki-laki pakai celana Hawaii misalnya di atas lutut di depan umum, kan sudah biasa. Padahal itu dosa menurut hukum. Kalau tertutup, kalau Hawaii-nya panjang tertutup lututnya, tak apa-apa. Jadi niat memakai pakaian itu sudah kita tahu adalah menutup aurat. Niat memakai pakaian itu. Biarlah pakaian itu bagus, tak apa-apa. Yang penting bersih, halal kita beli daripada uang yang halal. Bukan hasil daripada mencuri, menipu, korupsi. Nah ini niat pada zahir. Niat pada batin kita hadirkan di dalam hati pada ketika berpakaian itu, berlindung kita akan Allah Ta'ala daripada kebesaran, merasa gagah kita,
dengan baju ini, macam jubah nih, model saya nih lah, pakai baju jubah supaya dikata orang alim, supaya dikata orang berilmu, berarti rusak batinnya tuh. Kita memakai jubah nih membesarkan agama Allah Ta'ala. Sedangkan menghadap presiden aja, pejabat, Pak RT aja kita rapi, bersih. Ini menghadap Allah Ta'ala, masa baju koyak-koyak pula. Kalau tak ada baju lagi ya bolehlah. Jangan merasa gagah kita dengan pakaian nih. Jangan merasa mewah kita dengan pakaian kita, sehingga timbul ria, merasa megah kita. Kalau sudah merasa megah kita, merasa lebih mulia kita daripada yang lain, maka takutlah kita akan Allah Ta'ala dan juga malu di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini tidak ada apa-apanya, hina, lemah, dan serba kekurangan. Maka senantiasa kita rendahkan diri akan Allah Ta'ala. Adapun menghadap kiblat, maka yaitu hadirkan di dalam hatimu bahwasanya engkau berhadap kepada kiblatmu yang batin, yaitu Allah Ta'ala, dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti zohirmu itu berhadap kepada Ka'batullah, dan jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak Ka'batullah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu kama la yatawajjahul wujuhu ila jihatil baiti ila bil insyirafi an ghairiha fala yansoriful qalbu ilallahi illa bitafrighi amma siwahu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya tiada dapat berhadap mukamu kepada pihak Ka'batullah Ta'ala melainkan dengan berpaling daripada barang yang lainnya daripada pihak Ka'batullah itu. Maka demikian lagi tiada dapat berpaling hati kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengosongkan hati daripada barang yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Jadi menghadap kiblat itu pada zahir mata kepala kita menghadap kepada tempat sujud. Seperti kita sembahyang itu, mata kepala kita menghadap ke tempat sujud. Nah, batin hati melihat kita akan ingat kita akan rahmat Allah Ta'ala. Kepada kita melihat menghadap kiblat itu, zahirnya menghadap Ka'bah, pandangan mata kita ke tempat sujud. Nah, batin hati kita melihat akan rahmat Allah Ta'ala yang berlaku kepada diri kita. Itu ingatkan di dalam hati kita. Inilah salah satu makna daripada yang kita baca semalam, al-ihsanu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bermula ihsan itu kebajikan pada mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu, bahwasanya apabila engkau berbuat ibadah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan Allah, seolah-olah. Inilah dia perbuatan hati, batin hati kita ingat akan rahmat Allah Ta'ala, hasil daripada faham akan ilmu tauhid, fikih, tasawuf di dalam sembahyang. Nah, ini yang semodel ini itu martabat orang ainul yakin dan hakul yakin, bukan martabat kita orang awam ini.
martabat kita orang awam nih. Atau yang kedua, yang di bawahnya, jika tiada melihat engkau akan Allah Ta'ala pada ketika kita berbuat ibadah itu, sembahyang misalnya, tidak kita lihat Allah Ta'ala, seolah-olah kita tidak melihat, maksudnya hati kita masih juga tertutup, pandang mata hati kita akan Allah Ta'ala tak dapat misalnya, maka ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala melihat akan dikau. Sadar kita bahwasanya Allah Ta'ala melihat akan perbuatan kita. Nah, ini martabat kita, martabat orang ilmu yakin. Artinya melihat Allah Ta'ala itu baru pada ilmu saja kita. Namun mata kepala kita, mata hati kita, tetap yang nampak itu makhluk. Aku yang berbuat. Tapi kalau oleh karena kita ada ilmu, hadir juga lah akan tahu kita maknanya. Bisa juga lah menghilangkan pengakuan. Masih nampak, tetap kita masih nampak yang lain-lain. Maka berusahalah kita menghadirkan akan ilmu. Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Kita sudah belajar semua pada ketika menghadap kiblat itu. Hadirkanlah di dalam hati kita seolah-olah Allah Ta'ala yang menghidupkan, dialah yang kuasa menggerakkan, dialah yang mendiamkan, dialah yang memberi pengetahuan, Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala yang berkata-kata. Maka jika hadir ilmu kita seperti yang demikian itu, insya Allah tidak akan berhadap hati kita pada yang lain. Walaupun ilmu, baru pada ilmu. Hadir aja ilmu kita, insya Allah tidak akan berhadap hati dan akal kita kepada yang lain. Tidak akan berhadap hati dan akal kita kepada pekerjaan dunia. Sekalipun terlintas di hati kita akan perkara-perkara duniawi, maka insya Allah mudah segera kembali kepada mengingat Allah. Itu keuntungan kita ada ilmu ini. Modal kita ini macam manapun tetap itu ada ingatan kepada dunia itu. Apalagi modal saya nih, hari-hari mengerjakan pekerjaan dunia, mesti ada itu ingatan kepada dunia masuk ke dalam hati, menjadi ingatan. Tapi karena kita ada ilmu, bersungguh-sungguh kita mengamalkan dia, mudah segera kembali. Minta ampun. Itu keuntungannya menuntut ilmu ini. Hati dan nafsu kita itu senantiasa ingat akan Allah Ta'ala, kasih kita akan Allah Ta'ala, ingat kita akan ilmu. Datang rasa takut, bagaimanapun datang rasa takut, akan lalai hati kita. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh kita amalkan, macam manapun tahu kita bagaimana yang dikata rasa manis amal itu, walaupun pada martabat ilmu yakin. Bagaimana manis amal di dalam mujahadah di situ. Tahu kita, sedap rasanya mengerjakan sembahyang. Kalau tidak, buru-buru sembahyang, mau cepat selesai saja. Tapi kalau ketika menghadap kiblat itu masih juga yang kita ingat yang lain-lain, tidak ada kesadaran akal kita itu akan mujahadah di situ, maka pasti akan terbawa kelalaian itu hingga takbir. Selesai takbir, ya maka hati akan berhadap pada yang lain-lain, perkara duniawi. Hati ingat kepada perkara-perkara duniawi, maka binasalah sembahyang kita pada zahir itu. Dosa yang didapat, bukan pahala. Maka berlindung kita akan Allah Ta'ala. Jadi bersungguh-sungguh ini bukan mudah. Mesti paham ilmu, baru bisa bersungguh-sungguh.
Kalau tak ingat ilmu, tak paham ilmu, macam mana mau bersungguh-sungguh? Tak dapat. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qamal abdu ila sholatihi, fakana hawahu, wajhuhu, wa qalbuhu ilallahi, in syarifa kayauma waladathu ummuhu." Artinya, apabila berdiri seorang hamba Allah kepada sembahyangnya, maka adalah hawanya, yakni kasihnya dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah, niscaya berpaling ia daripada segala dosanya, seperti pada hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Nah, inilah sembahyang orang yang berpahala itu, inilah dia. Hapus dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hawanya atau kasih hatinya atau ingatannya dan mukanya atau dirinya, maksud muka itu dirinya atau akalnya, dan hatinya berhadap kepada Allah Ta'ala. Mendengar hatinya akan ayat-ayat yang dia baca itu. Melihat hatinya kepada makna ayat-ayat yang dia baca. Hati dan akalnya memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala daripada ayat-ayat yang dia baca. Mengetahuilah ia akan perbuatan sembahyang. Apabila teringat kita kepada perkara-perkara duniawi, segera kembali kepada mengingat Allah. Model kita nih macam manapun, model saya nih macam manapun, pasti ada ingat kepada dunia. Tidak sah. Tapi oleh karena ilmu, segera kembali supaya tidak bertumpuk dosa kita. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit dosa kita akan diampuni Allah Ta'ala kalau ada bersungguh-sungguh. Lalai segera kembali. Insya Allah sedikit demi sedikit hati kita mulai bersih, mudah-mudahan bersih daripada kasih akan dunia. Itu maksud bersih hati. Sedikit demi sedikit perangai kita berubahlah, hendaknya menjadi baik, mudah-mudahan. Tapi kalau ingatan kita kepada perkara-perkara duniawi, hati dan akal kita berhadap kepada perkara-perkara duniawi, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ikuti adalah apa kata hawa nafsu kepada duniawi, tak tahu apa yang kita baca, mabuk kita di dalam sembahyang, sekalipun taat zahirnya, bukan pahala yang didapat, justru dosa menambah. Artinya di luar sembahyang tetap perangai kita jahat. Yang pasti makin hubud dunia, karena dia pangkal segala kejahatan dari situ. Makin tomak kita akan harta dunia. Tidak ada sopan santun pada orang lain. Mulut kita asal jeplak aja tuh, kadang bercarut-carut. Suka bicara kotor, tak malu dia. Bicara depan umum tuh tak malu dia. Bicara kotor tuh tak segan dia depan orang. Sudah biasa. Pada orang-orang alim, orang-orang berilmu, tak ada adab mereka nih. Jadi kalau saya mengatakan orang alim, guru-guru, itu bukan saya, jangan salah paham. Saya bukan orang alim, saya bukan guru, kita ini sama. Saya ini hanya wakil, membaca kitab saja, bukan guru saya ini. Kita ini sama, derajat kita. Tak ada hormat dia kepada orang alim. Tapi kalau kepada ahli dunia, sujud pun mau dia. Yang penting dapat pangkat, bertambah harta,
dipuji banyak orang, disanjung-sanjung orang. Itulah kelakuan kita. Kalau hati berhadap kepada yang lain, duniawi, di dalam sembahyang, orangnya kita pun akan mengikuti apa yang kita ikuti di dalam sembahyang. Dasar. Sampai di situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini waktu sudah masuk sholat isya. Panjang umur, lain waktu kita sambung kembali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana futumal arifin bi barakati anbiya'il akramin wa bi jaisadil mursalin wa sahabati ajmain wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.